Logika dan pernyataan atau proposisi terbagi atas 3 sub. Jadi yang pertama ada kata, kalimat, pernyataan. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kemudian kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Kemudian pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan dan disebut juga proposisi. Catatan, di dalam matematika tidak semua yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, 1. Yogyakarta adalah kota pelajar, benar. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4, benar. 3. Semua manusia adalah fana, benar. 4 adalah bilangan prima, salah. 5 kali 12 sama dengan 90, salah. Tidak semua kalimat berupa proposisi ya. Oke, penghubung kalimat dan tabel kebenaran. 1 atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majmuk atau compound coefficient. Proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majmuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. 3. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung, yaitu simbol seperti kolom pertama yang artinya tidak, not atau negasi, bentuk tidak, titik-titik. Kemudian ada simbol seperti itu ya, seperti segitiga di atas, artinya, dan and konjungsi, bentuknya titik-titik dan titik-titik. Kemudian ada lagi simbol seperti di kolom 3, artinya atau, or, disjungsi, atau. Oke, kemudian ada simbol lagi di kolom 4, ini artinya implikasi, bentuknya jika titik-titik maka titik-titik. Kemudian ada simbol lagi seperti kolom terakhir, artinya biimplikasi, bentuknya titik-titik bila dan hanya bila titik-titik. Oke, next. Contoh 1, misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah nama bunga, Q menyatakan kalimat apel adalah nama buah. Maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol P dan Q. Oke. Kemudian contoh 2. Misalkan P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur. Dinyatakan kalimat di bawah ini adalah simbol logika. A. Hari ini tidak hari Minggu tetapi libur. Hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. Dan tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Penyelesaiannya, yang pertama kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat A bisa ditulis sebagai negasi P dan Q, negasi P dan negasi Q, negasi P dan Q. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ayo negasi atau not. Jika sebarang proposisi pernyataan not P atau negasi daripada P akan bernilai false jika P bernilai T, dan sebaliknya ditulis dengan oke ya kawan-kawan. Jadi F dan T ini maksudnya false dengan true, ya ini benar dan tidak. Jadi false ini salah, kemudian true-nya ini benar. Jadi F salah, T-nya benar. Oke, mungkin kawan-kawan sudah paham ya sampai di situ. Kemudian negasi P dan diberikan dalam tabel kebenaran yang kurang lebih tabel kebenarannya begini.
Jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P salah. Benar. Kan tadi itu ya, ulang. Dan diberikan dalam tabel kebenaran kurang lebih seperti ini ya. Jika P benar, maka negasi P salah. Dan jika P salah, maka negasi P benar. Jika P representasi dari Anita ada di rumah, maka negasi P mempresentasikan Anita tidak ada di rumah, atau Anita keluar, atau tidaklah benar Anita ada di rumah. Negasi adalah suatu operator unary atau monadik atau monadika ya, yaitu operator yang hanya melibatkan satu operan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konjungsi. Konjungsi adalah suatu operator binari atau diadika, yaitu operator yang melibatkan dua operan. Jika P dan Q seberang dua proposisi, maka kalimat deklaratif sama dengan kalimat yang dapat bernilai benar atau salah. Maka pernyataan P dan Q akan mempunyai T, true atau benar. Jika dan hanya jika kedua proposisi P dan Q bernilai T, true atau benar, ia ditulis dengan P dan Q. Dengan operator atau faktor muncul di antara dua operan tersebut dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Tabel pertama, P negasi P dan negasi Q bernilai P dan Q. Dan tabel kedua, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, tabel kebenarannya benar. Dan tabel ketiga, jika B bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilai kebenarannya salah, false. Begitupun sebaliknya. Dan jika negasi P bernilai salah dan negasi Q bernilai salah, maka tabel kebenarannya salah. Sifat-sifat operator konjungsi adalah A. Komutatif, P dan Q sama dengan Q dan P. B. Asosiatif, P dan buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung dan R. Disjungsi juga ada yang menggunakan bentuk either or, yaitu pernyataan P or Q mempunyai nilai true atau benar jika dan hanya jika P atau Q atau keduanya bernilai true, ditulis dengan P dan Q dan mempunyai tabel kebenaran seperti tabel di samping ini. Sifat-sifat operator konjungsi adalah yang pertama komutatif, yaitu P dan Q sama dengan Q dan P. Yang kedua asosiatif, P dan dalam kurung Q dan R tutup kurung sama dengan dalam kurung P dan Q dalam kurung dan R, seperti tanda panah di samping tersebut. Sekarang lanjut ke materi implikasi atau kondisional implies. Yang pertama, jika P dan Q adalah proposisi,
maka diperoleh pernyataan jika P dan Q yang juga berarti P hanya jika Q. Karena jika Q bernilai salah, maka benarnya pernyataan tersebut haruslah juga P atau salah. Dan juga berarti Q dan P ada juga yang mengatakan Q merupakan syarat perlu untuk P, karena terjadinya Q memang mutlak diperlukan untuk terjadinya P. Sebab jika Q salah, maka P juga salah. Agar pernyataan tersebut bernilai benar, juga ada yang mengatakan P merupakan surat cukup untuk Q, karena jika P terjadi, maka Q pun terjadi. Akan terjadi benar. Dari penjelasan yang saya jelaskan, maka dipilih bahwa pernyataan tersebut benar jika P benar dan Q benar, atau P salah jika tidak, yaitu P adalah benar dan Q adalah salah, maka ia bernilai salah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai pernyataan tersebut benar jika P dan Q benar. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, itu biimplikasi atau ekuivalensi. Suatu pernyataan P adalah ekuivalen dengan Q mempunyai nilai T atau true jika dan hanya jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ditulis P, Q dan mempunyai tabel kebenaran, yaitu P, TTFF, Q, TFTF, P, Q, TFFT. Ia bersifat asosiatif dan komunikatif, atau P, Q mempunyai tabel kebenaran sama dengan operator atau eksklusif OR. Pernyataan P, Q dikatakan bikondisional karena ia mempunyai tabel kebenaran sama dengan P ke Q dan Q ke P, atau P ke Q dan Q ke P. Jika P menyajikan atau mempresentasikan tombol lampu dihidupkan dan Q mempresentasikan lampu menyala, maka pernyataannya itu P dan Q mempresentasikan situasi normal, yaitu tombol dihidupkan jika dan hanya jika lampu menyala. Pernyataan tersebut dapat dibuat lebih kompleks dengan menambahkan kondisi baru, misalnya listriknya atau power supply dan lantainya, lampunya, bohongnya, keduanya berfungsi. Ingkaran atau negasi suatu proposisi. Yang pertama, negasi suatu konjungsi. Contoh kalimat, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Nah, suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya, yaitu P dan Q, bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar, dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Nah, oleh karena itu, negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Nah, jadi negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Yang kedua, negasi suatu disjungsi. Kita ke contoh kalimat bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Nah, suatu disjungsi akan bernilai benar. Nah, suatu disjungsi akan bernilai salah hanya jika kedua komponen penyusunnya bernilai salah. Selain itu benar.
Oleh karena itu, negasi dari kalimat ini adalah tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Atau dapat juga dikatakan bahwa Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Yang ketiga, negasi suatu implikasi. Contoh kalimatnya, jika hari hujan, maka Adi membawa payung. Nah, untuk memperoleh negasi dari pernyataan ini, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan, yaitu P, Q sama dengan negasi P disjungsi Q. Maka negasi yang dihasilkan adalah negasi dalam kurung P berimplikasi dengan Q sama dengan negasi dalam kurung negasi P dia berdisjungsi dengan Q. Maka hasilnya adalah P itu berkonjungsi dengan negasi Q. Yang keempat, negasi suatu biimplikasi. Biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P implikasi Q sama dengan P implikasi Q berkonjungsi dengan Q implikasi P, sehingga negasi dalam kurung P implikasi Q sama dengan negasi dalam kurung P. Nah, diberikan suatu formula proporsional P, negasi daripada P ditulis dengan negasi P. Jika suatu proporsional dinegasikan menjadi lebih mudah untuk disederhanakan, maka untuk menyederhanakan ditempuh dengan menegasikan terlebih dahulu, kemudian dikerjakan dengan formula-formula yang telah ada. Contoh, konversikan kalimat di bawah kalimat ini ke dalam bentuk notasi logika proporsional atau negasi, dan hasil negasinya dikembalikan ke dalam bentuk kalimat. Jika makhluk hidup mempunyai telinga panjang dan gigi besar, ia adalah kelinci. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Andaikan P itu adalah makhluk hidup mempunyai telinga panjang dan Q adalah makhluk hidup dengan gigi besar, maka R sama dengan makhluk hidup adalah kelinci. Maka bentuk logikanya adalah P itu berkonjungsi dengan Q. Maka yang dihasilkan adalah R ditransformasikan menjadi negasi dalam kurung P berkonjungsi dengan Q itu berdisjungsi dengan R, sehingga negasi P itu berdisjungsi dengan negasi Q dan berdisjungsi dengan R. Kemudian dinegasikan menjadi negasi dalam kurung negasi P berdisjungsi dengan negasi Q dan berdisjungsi dengan negasi R. Maka hasil yang didapat adalah P dia berkonjungsi dengan Q dan berkonjungsi dengan negasi R, sehingga hasil yang didapatkan adalah makhluk hidup bertelinga panjang, bergigi besar, dan bukan kelinci, yang merupakan negasi daripada kalimat aslinya. Oke, demikian